이불 놈들이 진짜 손자리 얼마나 힘들게 사는지 아냐? 확 돌아보라지. 너 뭐야? 얘기 좀. 에헤이. 오지 마. 아니 새끼. Hello. Hello. Out. Okay. Out. Be quiet. Sit. 일단 앉자. 원래 반도체 공장 부지였는데 그게 빠그라지면서 관광지로 사업 승인이 날 거래. Berlatar di kota Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2008, seorang pria muda kaya bernama Choi Yong Gi sedang menunggu seseorang untuk membicarakan bisnis. 최영규 사장님. 네, 안녕하세요. 너 돈 많다며. 네? Namun ternyata dia dijebak oleh anak buahnya sendiri. Bukannya membicarakan bisnis, Yonggi malah dipukuli dan diculik oleh orang yang ditunggunya. Yonggi ini adalah anak dari seorang bos besar mafia di Korea Selatan yang sangat disegani bernama Choi Chun Baik. 너 납치된 거야. Selanjutnya kita berpindah ke sebuah distrik di Korea Selatan, di mana sedang terjadi penyanderaan oleh seorang penjahat. Di sana tim kepolisian sedang berusaha untuk mengamankan situasi. 이불 놈들이 진짜 손자리 얼마나 힘들게 사는지 아냐? 확 돌아보라지. 너 뭐야? Ma Shek-do atau yang dikenal dengan Detektif Ma berhasil menggagalkan dan memberi pelajaran kepada penjahat itu. 얘기 좀. 에헤이. 오지 마. 아니 새끼. Setelah kejadian itu, Kapten John Ilman mendapat tugas dari kepolisian untuk menjemput seorang buronan kepolisian yang menyerahkan dirinya di Vietnam. Ia mengajak Detektif Ma untuk menjemput buronan itu di kedutaan Korea di Vietnam. Hello. Hello. Out. Okay. Out. Be quiet. Sit. 일단 앉자. Sesampainya di Vietnam, mereka disambut oleh staf dari kedutaan bernama Park Chang-soo. Tak disangka, Detektif Ma bertemu dengan seorang yang dikenalnya yang bernama Gasolin. 조심해야 됩니다. 한국 경찰 여기서 맥을 못 씁니다. 여기 조폭들 중엔 관광객 실종 사건이 많나 보네요. 예, 한 달에 3만 명씩 들어오니까 사건들이 많아요. Keesokan paginya, Kapten Jun dan Detektif Ma dipertemukan oleh Jong Hun. Penjahat menyerahkan diri ke konsulat. Kapten Jun menanyakan kepada Park alasan Jong menyerahkan diri. Park mengatakan bahwa alasan Jong menyerahkan diri karena ia merasa bersalah atas perilakunya selama ini. Tanpa berbasa-basi, Detektif Ma memberi kode kepada Kapten Jun untuk menginterogasi Jong tanpa sepengetahuan Park. 반장님, 진실의 방으로. Setelah interogasi selesai, Kapten Jun memperingatkan Detektif Ma agar tidak terlibat terlalu jauh, karena mereka tidak berada di Korea dan bukan wilayah kekuasaan yurisdiksi mereka. Kemudian Detektif Ma menanyakan alamat yang ia dapat dari Jong untuk mengetahui keberadaan Lee kepada Park. 잠겼어? 열렸어. Sesampainya di sana, mereka berdua malah menemukan Lee dalam kondisi tewas bersimbah darah. 야, 일어나 이 새끼야. 일어나. Penemuan itu membuat mereka penasaran dan lantas menginterogasi Jong dengan intens. Jong kemudian menceritakan semua hal yang terjadi. Semua dimulai ketika penculikan Yonggi dimulai, di mana terjadi sedikit pertikaian antara kelompok John dan Kang. 그당 2천도 안 되네. 순박한 건가? Rasa saling tidak percaya akhirnya membuat Ki-baek dibunuh oleh tangan kanan Kang. Begitu pula dengan Yonggi. 대가리 하나 줄어서 좋지. Akhirnya John dan Lee menguburkan mayat Ki-baek dan Yonggi di suatu tempat. Sebelum dikuburkan, Kang juga memfoto paspor Yonggi dan meminta uang tebusan kepada ayah Yonggi sebesar $500.000. Setelah Kang mendapatkan uang tebusan, Jong Hun dan Lee jadi melarikan diri dari Kang karena mereka berdua merasa takut.
Hal itu yang membuat Jong akhirnya menyerahkan diri ke pihak konsulat agar dapat menghindar dari Kang. Singkat cerita, Park, Kapten Jun, dan Detektif Ma mencoba berkoordinasi dengan kepolisian Vietnam. Namun hal itu butuh waktu 1 bulan untuk mengurus semua hal yang diberikan kewenangan menyelidiki kasus ini. Detektif Ma yang tidak sabar karena takut Kang melarikan diri segera mengambil tindakan sendiri. Kapten Jun dan Park hanya bisa pasrah. Di satu sisi mereka takut dideportasi karena melanggar wilayah hukum kepolisian Vietnam. Di sisi yang lain mereka juga ingin melindungi rakyat Korea yang berada di Vietnam. Detektif Ma kemudian mencari info tambahan dari bawahannya di kepolisian Korea tentang Kang dan Choi Yong-gi. Ia juga mencari informasi tentang Kang kepada Gosolin yang ternyata ada preman lokal Korea bernama Raku mencari Kang. 야, 찾았다. 찾았어. Sampai akhirnya ternyata mereka menemukan ada 4 mayat yang dikubur di lokasi Choi dan Kibek. Setelah mengetahui hal itu, polisian Vietnam marah-marah kepada mereka bertiga dan akhirnya mengancam mendeportasi Kapten Jun dan Detektif Ma. Dalam perjalanan, bawahan Detektif Ma menelpon dan memberitahu informasi tentang Kang dan Yong-gi. Ternyata keluarga Yong-gi tidak melaporkan anaknya hilang. Hal itu membuat Detektif Ma merasa aneh. Detektif Ma menyadari kemungkinan ayah Yong-gi yaitu Tuan Choi menyewa tentara bayaran untuk membunuh Kang. Ia pun segera mencari Raku untuk mendapatkan info lebih lanjut. 저기 있나? 어딜 가? 이 개새끼들. 야, 여기 베트남이야. 한국 아니야, 이 개새끼야. 그러니까 누구한테 이 새끼야. 한국에서 온 선수들이란 거 말고는 모릅니다. Sementara itu di tempat persembunyian Kang, tentara bayaran yang disewa Tuan Choi berhasil menemukan tempat persembunyian Kang. Mereka juga menemukan uang tebusan yang sangat banyak. Para tentara bayaran pun kemudian menunggu Kang untuk kembali ke situ, lalu membunuhnya. Tak lama berselang, Kang dan Du-ik pun datang. Kang yang curiga karena melihat ada puntung rokok pun waspada masuk ke dalam rumahnya. Kang dan Du-ik berhasil membunuh para tentara bayaran itu, dan ia menelpon Tuan Choi. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Kang meminta uangnya yang telah diambil untuk dikembalikan, atau ia akan pergi ke Korea untuk membuat perhitungan. Kapten Jun dan Detektif Ma tiba di tempat persembunyian Kang setelah mendapat informasi dari Raku. Dengan hati-hati mereka masuk dan menemukan banyak mayat. Ketika menelusuri lebih jauh, tiba-tiba Kang berhasil kabur, namun Du-ik tangan kanan Kang berhasil dilumpuhkan. Sementara itu Kapten Jun terluka terkena bacokan di pundaknya. 내가 잡을 테니까 넌 안정을 좀 취해. 어떻게 안정을 취해? 이제 나 혼자 오줌도 못 싸. Hal itu membuat keduanya dilarikan ke rumah sakit di bawah pengawasan penuh kepolisian Vietnam. Karena pengawasan ketat kepolisian Vietnam, Detektif Ma meminta Park untuk mengalihkan perhatian agar Detektif Ma bisa menginterogasi Du-ik. 얘기하면 내가 책임지고 송화 신청해줄게. Mengetahui rencana Kang yang sedang menuju Korea untuk membunuh Tuan Choi, Detektif Ma dan Kapten Jun setuju dideportasi. 우린 추방당하는 거잖아. 우린 추방당하는 게 맞아. 추방을 우리가? 그럼 법을 지켜야지. 강에서 한국 가서 최춘백 만들어. 가. Setibanya di Korea, Detektif Ma dan anak buahnya menemui seorang yang bekerja sebagai penyelundup manusia ilegal melalui kapal bernama Jang Isu. Detektif Ma mencari informasi tentang kedatangan Kang ke Korea. Awalnya Jang tidak mau memberi informasi. 중국에서 한국 들어오는 밀항선 루트 좀 빨리 따와봐. 내 손 뗀 지 오래됐다니까. Namun Detektif Ma berhasil membuatnya memberikan informasi penting. 개새끼네 진짜. 불렀냐? 아닙니다. Kepala kepolisian Korea kemudian memanggil Detektif Ma dan Kapten Jun. 자꾸 일부러 일 키우는 거지? 나 말려주려고! 아이 무슨 일을 키워요. 범인 잡으려다 그런 거지. Dia meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di Vietnam dan mengatakan kasus ini akan diserahkan ke pihak Interpol luar negeri.
Mendengar hal itu, Detektif Ma dan Kapten Jun mengatakan kepada kepala polisian bahwa mereka memiliki petunjuk yang kuat tentang Kang. Dan jika kasus itu diserahkan ke pihak Interpol, maka semua akan terlambat dan membuat jelek kepolisian Korea. Kepala kepolisian yang bimbang pun akhirnya memberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Detektif Ma segera bergegas. Ia, Hang Suk, dan juniornya pergi ke acara pemakaian Yonggi. Di sana ia disambut oleh ibu Yonggi, dan akhirnya diketahui bahwa Yonggi adalah satu-satunya keturunan dari keluarga Choi. Hal itu yang membuat mereka menyewa tentara bayaran untuk membunuh Kang. Mendapat info dari Donggyun, Detektif Ma segera menugaskan Hang Suk dan juniornya untuk menjaga Tuan Choi dari Kang. 네 거 줘. 나 이거 USB가 편해. 이거 SUV인데? Sementara ia menuju lokasi penemuan mobil yang dipakai Kang. Ketika Detektif Ma sedang di lokasi penemuan mobil, hal tidak terduga terjadi di kantor Tuan Choi. Kang berhasil masuk ke lift yang dijaga satu bodyguard Tuan Choi dan tiba-tiba 강혜성입니다. Sementara itu di basement tentara bayaran yang disewa Tuan Choi sedang menunggu malah dihabisi oleh 2 orang kakak beradik yang ternyata adalah Chul bersaudara teman lama Kang. Junior yang mengawasi CCTV melihat kejadian itu dan berusaha menangkap dan mengejar mereka. Namun hal itu gagal. Kang dan 2 orang temannya berhasil melarikan diri dan menyandera Tuan Choi. Istri Tuan Choi kemudian datang ke kantor polisi untuk menyerahkan video ancaman kepadanya. Di video itu Kang meminta tebusan $2 miliar dan memintanya untuk mentransfer. Namun Detektif Ma merencanakan hal lain agar tidak melakukan transfer. Istri Tuan Choi yang juga cerdik akhirnya mempunyai ide agar prosesnya diserahkan langsung dengan pemberian uang cash. Rencana pun disusun. Jang disuruh oleh Detektif Ma agar menjadi super pribadi dari istri Tuan Choi agar tidak terdeteksi oleh Kang. Adegan pun berlanjut di mana istri Tuan Choi yang disupri Jang membawa uang tebusan untuk menuju lokasi yang telah diberitahu oleh Kang. Mereka juga diawasi oleh polisi yang menyamar. Kang yang juga tidak bodoh meminta Chul bersaudara untuk mengikuti istri Tuan Choi. 넌 어디야? 일단 유턴. 뭐? 돌려. Ia juga mengalihkan perhatian polisi-polisi dengan memerintahkan istri Tuan Choi untuk berputar-putar. Sementara itu, Donggyun berhasil melacak lokasi di mana Tuan Choi disekap dan menemukannya. 최주배 씨. 아이고야, 미안해요. Kang berhasil melarikan diri dengan meninggalkan Donggyun yang berhasil dilukai dan Tuan Choi. Mendapat informasi tersebut, Detektif Ma langsung melakukan pengejaran terhadap Kang. Sementara itu Kang memberitahu Chul bersaudara untuk melarikan diri karena polisi sudah tahu rencana mereka. 뺏겼어요? 족가구 씨발 우리가 이 돈 다 먹을 거야 개 족. Namun mereka tetap tidak percaya dan langsung bergegas menyergap mobil di mana istri Tuan Choi berada. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mereka sampai akhirnya istri Tuan Choi berhasil keluar dari mobil dan lari ke dalam pusat perbelanjaan. Lalu Jang melarikan diri menaiki mobil dengan membawa uang 2M. Hal itu membuat Chul bersaudara berpencar. Ji mengejar istri Tuan Choi, sementara Sun mengejar Jang yang membawa uang. Singkat cerita, istri Tuan Choi berhasil diselamatkan oleh Detektif Ma, sementara Jang berhasil melarikan diri. Kang yang tahu uang dibawa lari oleh Jang, segera melacak di mana Jang berada. Kang berhasil melacak posisi Jang di pelabuhan. 너네 누군지 아니? 야, 잠깐. Di sana ia berhasil menyergap Jang dan mengambil uang tersebut dari tangan Jang. Sementara itu Detektif Ma dan pihak kepolisian Korea segera memblokir akses keluar masuk Korea untuk menangkap Kang dan Jang. Jang yang tidak terima uang 2 miliarnya dibawa kabur oleh Kang memberitahu posisi Kang kepada Detektif Ma. Dan scene pun berlanjut di mana bus yang ditumpangi Kang dicegat oleh Detektif Ma. 너 그냥 좀 맞아야 돼. 맞다가 죽을 것 같으면
Akhirnya Kang yang telah membunuh 13 orang pun berhasil ditangkap dan film pun selesai.